Oke, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Pada video kali ini, kita akan membahas tragedi atau kasus yang belum lama terjadi di negara kita, tepatnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Kasus ini melibatkan seorang driver Shopee Food beserta pacarnya dengan pelanggan yang memesan Shopee Food darinya. Kasus ini cukup menggemparkan semua orang, karena hanya 5 menit saja, sampai membuat kegaduhan hingga kekerasan fisik. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita bahas. Insiden penganiayaan yang menjadi viral ini bermula pada malam tanggal 3 Juli 2025, ketika Arzeto Duta Pratama, kita sebut saja Arzeto, seorang driver Shopee Food, sedang dalam perjalanan mengantar pesanan ganda kepada pelanggannya. Kondisi jalan yang macet parah akibat adanya kirab budaya di daerah tersebut, menyebabkan pesanan untuk pelanggan berinisial TTW mengalami keterlambatan sekitar 5 hingga 8 menit dari perkiraan waktu tiba. Keterlambatan ini sontak memicu reaksi berlebihan dari pelanggan, dengan nama Takbirda Salasawi Watiana. Ia, yang kemudian diketahui mengaku sebagai pegawai pelayaran dan sangat menjunjung tinggi disiplin, meluapkan kemarahannya dengan berteriak-teriak secara agresif. Situasi semakin memanas ketika Takbirda diduga melakukan kekerasan fisik terhadap pacar driver, yaitu Ayuning Tias Mega, yang saat itu menemani Arzeto bekerja. Ayuning menjadi korban cakaran, dorongan, dan rambutnya dijambak hingga kacamatanya terjatuh, menunjukkan tingkat kekerasan yang signifikan. Meskipun Arzeto sudah mencoba menjelaskan bahwa keterlambatan disebabkan oleh pesanan ganda, yaitu Forekavi dan Spesial Sambal, yang memakan waktu lama, serta kondisi jalanan yang tidak memungkinkan untuk cepat, si pelanggan atau Takbirda tetap tidak menerima dan justru mengancam akan memberikan bintang rendah atau penilaian buruk kepada Arzeto. Pada saat Arzeto tiba di lokasi, Takbirda langsung menantangnya dengan nada merendahkan. Ia berkata, "Mau dikasih bintang berapa, Mas?" dan menegaskan latar belakangnya sebagai orang pelayaran untuk upaya intimidasi, yang justru memicu emosi Ayuning selaku pacar driver. Kericuhan semakin membesar ketika anggota keluarga pelanggan berdatangan. Beberapa mencoba melerai, namun ada oknum yang justru memperkeruh suasana dengan ikut menjambak dan mendorong Ayuning. Akibat dari serangkaian kejadian ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu TTW sebagai pelaku utama, RHW sebagai kakak korban, dan RTW, yaitu ayah korban, yang menandakan kompleksitas kasus yang melibatkan lebih dari satu pihak. Video rekaman penganiayaan yang diambil oleh Ayuning, pacar driver, dengan cepat viral di berbagai komunitas ojol, menyulut kemarahan dan solidaritas yang meluas di kalangan para driver ojol. Sebagai bentuk protes dan dukungan moral, ratusan driver ojol secara massal menyerbu rumah pelaku pada tanggal 5 Juli. Menyadari situasi yang tidak kondusif, pelaku dan keluarganya segera mengamankan diri ke Polsek Godean, dan kemudian dipindahkan ke Polres Sleman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak berwenang dan warga setempat terpaksa memblokade jalan menuju rumah pelaku, untuk mengendalikan kerumunan massa yang semakin banyak. Di Polres Sleman, pelaku melakukan klarifikasi di hadapan para driver, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, klarifikasi tersebut justru menimbulkan masalah baru, karena banyak driver ojol merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan. Ketidakpuasan ini kemudian memicu gelombang kedua aksi kekacauan dan perusakan, ketika para driver ojol kembali ke rumah pelaku dan melakukan perusakan fasilitas umum, termasuk mobil polisi yang berada di lokasi. Dalam kericuhan tersebut, 2 individu, dengan inisial BAP, dan MTA, diamankan oleh pihak berwajib, karena terlibat dalam perusakan mobil. Selain itu, beberapa warga sipil juga menjadi korban pengeroyokan, karena mencoba menegur para driver ojol,
agar tidak merusak fasilitas toko atau properti lain yang tidak berkaitan dengan kasus awal. Setelah insiden penganiayaan mencuat dan menjadi perbincangan publik, Ketua RT setempat, Nur Salim, awalnya sempat memberikan pernyataan yang kurang akurat. Beliau menyebutkan bahwa keterlambatan pesanan mencapai 3 jam, yaitu dari pukul 18 hingga pukul 21.30. Namun, menyadari adanya kesimpang siuran informasi, Nur Salim kemudian mengklarifikasi dan meminta maaf atas kekeliruan tersebut, menjelaskan bahwa informasi yang ia sampaikan masih bersifat simpang siur pada saat itu. Seiring berjalannya penyelidikan, fakta mengejutkan terungkap mengenai latar belakang pelaku. Klaim pelaku dengan inisial T, yang menyebut dirinya berasal dari pelayaran, terbukti tidak benar. Kasat Reskrim AKP Wahyu Agaris Septian secara tegas mengonfirmasi bahwa T sebenarnya hanya bekerja sebagai staf admin di Pelabuhan Futuvia Morowali, Sulawesi Tengah, dan ia merupakan lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Teknologi Yogyakarta atau UT. Pengakuan palsu ini memicu pertanyaan mengenai motif di baliknya. Diperkirakan, pelaku sengaja mengaku sebagai orang pelayaran, hanya sebagai strategi, untuk menakut-nakuti dan menggertak korban, serta untuk membangun citra diri, seolah-olah ia adalah individu yang sangat disiplin dan bertanggung jawab, padahal kenyataannya tidak demikian. Kasus penganiayaan driver ShopeeFood ini menyisakan beberapa pelajaran penting, yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Pertama dan yang paling utama, latar belakang atau profesi apapun tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran, untuk bertindak semena-mena, arogan, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil. Kedua, meskipun disiplin adalah nilai yang sangat positif dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat maupun profesional, namun apabila pemaksaan disiplin tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum kriminal, dan harus dipertanggungjawabkan. Disiplin tidak bisa menjadi tameng untuk melanggar hak asasi orang lain. Terakhir, aksi solidaritas, yang pada dasarnya merupakan bentuk dukungan positif, harus tetap dilakukan secara terkontrol, dan tidak melanggar hukum. Seperti yang terlihat dalam kasus ini, aksi solidaritas driver yang tidak terkendali, justru berpotensi berubah menjadi kericuhan, perusakan fasilitas, bahkan merugikan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan masalah awal. Ini menunjukkan, bahwa betapa pentingnya, menyalurkan kemarahan atau ketidakpuasan, melalui jalur hukum dan cara-cara yang konstruktif. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah rangkuman dari kasus yang sempat viral beberapa hari lalu di daerah Sleman, Yogyakarta, antara driver ShopeeFood dan pelanggannya. Semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Ingat, jangan pernah sombong dengan siapapun. Di atas langit masih ada langit. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.